Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya kalau Persib Bandung punya skuad bertabur bintang ala Los Galacticos Asia? Dari Tom Hai si profesor lapangan tengah, tembok Eropa Federico Barba, sampai rumor panas kedatangan Asnawi Mangkualam, Joey Pelupesi, Andrew Jung, bahkan Eliano Reinders, adik bintang AC Milan. Apakah benar Maung Bandung sedang membangun kekuatan super untuk menaklukkan Liga 1 dan bahkan AFC Champions League? Nah, di video ini kita akan bedah tuntas semua rumor, fakta, dan analisis formasi impian Persib yang bikin lawan gemetar sebelum kick-off. Jangan lewatkan satu detik pun, karena di akhir video saya akan ungkap prediksi formasi Los Galacticos Asia versi terbaru yang bikin merinding. Jadi, sebelum lanjut, pastikan kalian subscribe channel ini, tekan tombol like, tinggalkan komentar pendapat kalian tentang transfer impian Persib, dan jangan lupa share video ini ke sesama bobotoh biar makin ramai yang ikut diskusi. Yuk, tonton video ini sampai habis karena ceritanya bakal bikin kalian semakin bangga jadi bagian dari keluarga besar Maung Bandung. Kedatangan seorang pemain asing di kancah sepak bola Indonesia selalu membawa cerita tersendiri. Apalagi jika pemain tersebut datang dengan label Profesor Lapangan Tengah, berbekal pengalaman panjang di Eropa. Tom Haye, gelandang berusia 30 tahun asal Belanda, resmi menjadi bagian dari Persib Bandung untuk musim Super League 2025-2026. Kepindahan ini bukan hanya sekadar transfer biasa, melainkan sebuah langkah yang penuh pertimbangan sekaligus berani, mengingat Haye sebelumnya masih punya peluang besar untuk bertahan di Eropa. Persib, klub besar dengan basis supporter fanatik bernama Bobotoh, kini sedang berada pada fase transisi menuju era baru. Setelah sukses mendatangkan beberapa nama besar seperti Federico Barba, Persib bertekad membangun tim yang bukan hanya dominan di Liga Indonesia, tetapi juga mampu bersaing di level Asia. Dalam konteks inilah, perekrutan Tom Haye menjadi semacam pernyataan ambisi. Maung Bandung tidak lagi sekadar pemain lokal plus tambahan asing, melainkan klub yang serius menciptakan skuad dengan standar internasional. Namun, di balik gemerlap pemberitaan, ada narasi yang lebih menarik untuk dibedah. Keberanian seorang pemain yang sudah mapan di Eropa, memilih datang ke Indonesia, sebuah ekosistem sepak bola yang berbeda 180 derajat. Tom Haye sejatinya bukan sosok asing di kancah profesional Eropa. Ia pernah merasakan kompetisi Eredivisie bersama AS Alkmaar, NAC Breda, Heerenveen, serta Almere City. Bahkan, ia sempat bermain di Serie B Italia. Semua itu membentuk karakter seorang gelandang yang matang secara teknis dan taktis. Dengan pengalaman tersebut, wajar bila tawaran dari klub-klub Eropa tetap berdatangan padanya. Lantas, apa yang membuat Haye lebih memilih Persib ketimbang melanjutkan karir di Eropa? Jawabannya ada pada kombinasi faktor profesional dan personal. Dari sisi profesional, Persib menawarkan proyek besar, membangun skuad dengan kualitas yang bisa menembus pentas Asia. Dari sisi personal, keputusan ini lahir dari pertimbangan matang bersama keluarga. Haye sendiri mengakui bahwa ia butuh waktu lama untuk menentukan langkah berikutnya dalam karirnya. Bagi seorang pesepak bola berusia 30 tahun, pilihan klub tidak lagi sekadar soal gaji, tetapi juga arah karir, kualitas hidup, dan makna baru dalam perjalanan pribadi. Keputusan ini semakin terasa berani jika kita melihat konteks Liga Indonesia. Kompetisi domestik di tanah air memiliki banyak perbedaan dibanding Liga Eropa. Mulai dari iklim tropis yang menuntut stamina ekstra, kualitas lapangan yang beragam, perjalanan jauh antar kota, hingga intensitas fanatisme supporter yang kadang berlebihan. Semua itu akan menjadi tantangan adaptasi yang tidak mudah. Banyak pemain asing berlabel bintang gagal di Liga Indonesia bukan karena kemampuan teknis yang kurang, melainkan karena sulit beradaptasi dengan ekosistem baru. Haye tentu menyadari risiko tersebut, tetapi justru di sanalah letak keberaniannya. Dalam wawancara dengan kanal pribadinya, Haye mengungkapkan bahwa proses memilih Persib bukan sesuatu yang instan. Ia sempat menunggu dan menimbang berbagai tawaran, baik dari klub Eropa maupun Asia. Namun, semakin lama bursa transfer berjalan, semakin jelas pula arah yang ingin diambilnya. Saya memutuskan untuk menunggu karena beberapa langkah belum benar. Saya benar-benar mengambil waktu saya, ungkap Haye. Ucapan ini menegaskan bahwa pilihannya bukanlah keputusan impulsif, melainkan hasil refleksi mendalam. Di Indonesia, khususnya di Bandung, Haye akan menemukan tantangan sekaligus peluang. Tantangan berupa adaptasi gaya hidup, bahasa, hingga kebiasaan masyarakat. Namun, peluangnya juga besar,
menjadi ikon baru Persib, mengangkat kualitas permainan tim, serta merasakan pengalaman unik bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh yang selalu memenuhi stadion. Jika sukses, namanya bisa terukir abadi dalam sejarah Persib, sejajar dengan legenda asing yang pernah menjadi pujaan supporter. Dengan demikian, angle utama dari kepindahan Tom Haye adalah keberanian mengambil langkah berbeda. Ia meninggalkan kenyamanan di Eropa untuk petualangan baru di Asia Tenggara. Bagi Persib, kedatangan Haye adalah simbol ambisi besar untuk naik kelas. Bagi Haye sendiri, ini adalah bab baru dalam karirnya, sebuah pilihan penuh risiko, tetapi juga penuh potensi kejayaan. Inilah kisah yang membuat transfer ini layak disebut sebagai salah satu yang paling menarik dalam sejarah sepak bola Indonesia modern. Untuk memahami mengapa kedatangan Tom Haye begitu spesial bagi Persib, kita perlu menengok kembali perjalanan panjangnya di Eropa. Haye bukanlah nama baru di dunia sepak bola Belanda. Ia lahir pada 9 Februari 1995 di Amsterdam, kota yang terkenal sebagai pusat talenta sepak bola negeri kincir angin. Sejak usia muda, Haye sudah bergabung dengan Akademi AS Alkmaar, salah satu akademi terbaik yang konsisten melahirkan pemain berbakat. Debut profesionalnya datang pada musim 2013-2014 bersama AS Alkmaar di Eredivisie. Kala itu, Haye masih berusia 18 tahun, tetapi keberaniannya menguasai lini tengah sudah mulai terlihat. Di AS, ia banyak belajar dari para senior dan mengasah gaya bermainnya sebagai gelandang yang mampu mengatur tempo permainan. Haye dikenal memiliki visi yang tajam, umpan-umpan progresif, serta kemampuan menahan bola di bawah tekanan lawan. Kemampuan ini membuatnya sempat diproyeksikan sebagai salah satu bintang masa depan Belanda. Setelah beberapa musim di AS, Haye pindah ke NAC Breda. Di klub ini, ia mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan berkembang menjadi gelandang serba bisa. NAC Breda adalah tempat di mana Haye membuktikan dirinya sebagai pemain penting, bukan hanya pelengkap skuad. Dari situlah ia kemudian menarik perhatian klub-klub lain, termasuk SC Heerenveen. Bermain di Heerenveen memberinya kesempatan tampil lebih konsisten di Eredivisie, menghadapi klub-klub besar seperti Ajax, PSV, dan Feyenoord. Pengalaman melawan pemain top dunia di kompetisi ini tentu membentuk mental dan kualitas teknisnya. Tak hanya berhenti di Belanda, Haye juga sempat merasakan atmosfer sepak bola Italia. Ia bergabung dengan klub Serie B, Lecce, pada 2018. Pengalaman di Italia memberinya perspektif baru. Sepak bola Italia dikenal dengan taktik yang detail, organisasi bertahan yang ketat, serta intensitas duel fisik. Meski tak bertahan lama, masa singkatnya di Lecce memperkaya wawasan sepak bolanya. Ia belajar bagaimana menghadapi pressing tinggi, bagaimana menjaga kedisiplinan posisi, serta bagaimana menghadapi lawan yang lebih agresif secara fisik. Sekembalinya ke Belanda, Haye melanjutkan karir bersama ADO Den Haag dan kemudian Almere City. Di Almere, ia menjadi salah satu motor permainan tim, membantu klub promosi ke Eredivisie. Disinilah Haye menunjukkan kematangan sebagai pemain. Ia tidak hanya berperan sebagai distributor bola, tetapi juga sebagai pemimpin di lapangan. Dengan usia yang semakin matang, ia mulai tampil lebih bijak dalam mengambil keputusan, tahu kapan harus cepat mengalirkan bola dan kapan harus menahan tempo. Sepanjang karirnya di Eropa, Haye mencatat ratusan penampilan di level tertinggi. Ia juga pernah membela timnas Belanda U21, meski belum pernah menembus tim senior. Statistiknya mungkin tidak selalu mencolok dalam hal gol atau assist, tetapi kontribusinya jelas terlihat dalam struktur permainan tim. Ia adalah tipe pemain yang membuat rekan setimnya bermain lebih baik. Inilah kualitas langka yang membuatnya dijuluki Profesor di lini tengah. Setiap pemain sepak bola profesional pasti melalui fase-fase penting dalam perjalanan karirnya. Bagi Tom Haye, bursa transfer musim panas 2025 adalah salah satu momen yang paling menentukan. Pada titik ini, ia berada di persimpangan jalan, tetap bertahan di Eropa dengan segala stabilitas dan kenyamanan yang sudah dikenalnya, atau melangkah ke jalur baru yang penuh risiko namun menjanjikan peluang berbeda. Proses pengambilan keputusan ini ternyata jauh dari kata sederhana. Dalam wawancara dengan kanal pribadinya, The Highway, Haye menuturkan betapa sulitnya menentukan pilihan. Dalam tahap awal bursa transfer, saya memutuskan untuk menunggu. Karena beberapa langkah belum benar. Saya benar-benar mengambil waktu saya, ujarnya. Kalimat ini mencerminkan betapa seriusnya ia memperlakukan fase transisi ini. Bagi sebagian pemain, tawaran pertama yang datang bisa langsung disambut. Namun, bagi Haye, setiap langkah adalah keputusan yang memiliki konsekuensi besar. Mengapa ia begitu berhati-hati? Ada beberapa faktor. Pertama,
usianya yang kini menginjak 30 tahun. Ini adalah fase emas sekaligus rawan dalam karir seorang pesepak bola. Di usia ini, seorang pemain tidak lagi bisa sekadar mencoba-coba. Pilihan klub harus sesuai dengan tujuan jangka menengah. Apakah ingin fokus pada prestasi, mencari pengalaman baru, atau mengamankan masa depan finansial? Haye tahu betul, jika salah langkah, reputasinya bisa tergerus. Kedua, tawaran yang datang kepadanya tidak sedikit. Menurut laporan media Belanda, beberapa klub Eredivisie menaruh minat, meski bukan dari jajaran 3 besar. Selain itu, ada juga minat dari klub-klub Liga Eropa Timur yang dikenal agresif dalam rekrut pemain berpengalaman. Bahkan, beberapa tawaran dari Asia pun masuk, baik dari Timur Tengah maupun Asia Tenggara. Situasi ini membuat Haye harus benar-benar menyaring mana yang sesuai dengan visinya. Ketiga, bursa transfer itu sendiri bergerak dinamis. Apa yang terlihat menjanjikan di awal, bisa berubah dalam hitungan minggu. Haye menyadari hal ini. Sulit untuk menjelaskan kepada semua orang bagaimana itu berfungsi. Bursa transfer berkembang, dan Anda juga menerima tawaran di Eropa, tambahnya. Artinya, ia tidak ingin terburu-buru, karena keputusan dini bisa membuatnya menyesal ketika tawaran yang lebih menarik datang kemudian. Di tengah situasi itu, Persib Bandung masuk dalam radar. Klub asal Indonesia ini mengajukan tawaran yang tidak hanya kompetitif secara finansial, tetapi juga memiliki visi jangka panjang. Persib menjelaskan proyek besar mereka untuk membangun tim yang bisa bersaing di level Asia, termasuk dengan mendatangkan pemain-pemain Eropa lain. Tawaran ini tentu berbeda dibanding sekadar kontrak bermain di klub menengah Eropa. Di Bandung, Haye tidak hanya akan menjadi pemain, tetapi juga figur sentral dalam membentuk identitas baru tim. Namun, keputusan untuk hijrah ke Asia tentu bukan hal mudah. Haye tahu, banyak pemain Eropa gagal beradaptasi. Ia pun sempat ragu. Itulah sebabnya ia memilih menunggu lebih lama dibanding biasanya. Baginya, keputusan ini harus melalui proses refleksi yang matang, bukan sekadar hitung-hitungan kontrak. Saya ingin memastikan langkah berikutnya benar-benar sesuai, katanya. Proses pengambilan keputusan ini juga menunjukkan kedewasaan Haye. Ia bukan lagi pemain muda yang mudah tergoda tawaran gaji besar. Ia menilai setiap tawaran dari berbagai aspek, kualitas kompetisi, peran dalam tim, kestabilan klub, hingga dampaknya bagi keluarganya. Akhirnya, setelah menimbang semua itu, ia memutuskan, Bandung adalah tempat yang tepat untuk babak baru dalam karirnya. Dari perspektif Persib, kesabaran Haye ini justru menambah nilai positif. Klub mendapat pemain yang benar-benar sadar akan pilihannya, bukan sekadar datang untuk menghabiskan waktu. Seorang pemain yang memilih klub setelah refleksi mendalam biasanya memiliki komitmen lebih besar untuk sukses. Dan disinilah cerita Tom Haye berbeda dari mayoritas pemain asing lainnya. Ia datang bukan karena terpaksa, tetapi karena merasa ini adalah langkah yang tepat. Proses pengambilan keputusan Tom Haye mencerminkan dua hal penting. Pertama, dunia sepak bola modern kini semakin global. Pemain Eropa tidak lagi hanya berkutat di liga-liga tradisional, tetapi mulai melihat Asia, termasuk Indonesia, sebagai destinasi serius. Kedua, keputusan karir seorang pemain bukan hanya soal lapangan, melainkan juga soal kehidupan secara keseluruhan. Haye menimbang masa depan, keluarga, dan makna baru yang bisa ia temukan di luar zona nyaman. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa dalam sepak bola, seperti halnya dalam hidup, waktu dan kesabaran seringkali menjadi kunci untuk mengambil keputusan terbaik. Bagi Tom Haye, menunggu akhirnya membawanya ke Bandung. Kini, ia siap membuktikan bahwa pilihannya tidak salah. Setiap pemain sepak bola, betapapun profesionalnya, tetaplah manusia biasa yang memiliki ikatan keluarga, nilai-nilai personal, dan kebutuhan emosional. Bagi Tom Haye, faktor keluarga memainkan peran sangat besar dalam keputusannya untuk meninggalkan Eropa dan bergabung dengan Persib Bandung. Dalam wawancaranya, ia berulang kali menekankan bahwa pembicaraan dengan keluarga, bahkan dengan bibinya, adalah bagian penting dari proses tersebut. Mengapa keluarga begitu krusial? Pertama, karena pindah ke Indonesia bukan sekadar pindah klub, melainkan pindah benua, budaya, dan gaya hidup. Hidup di Bandung tentu sangat berbeda dengan hidup di Amsterdam atau kota-kota Eropa lainnya. Dari bahasa, makanan, cuaca, hingga cara hidup masyarakat, semuanya baru bagi seorang pemain Eropa. Tanpa dukungan keluarga, adaptasi bisa menjadi sangat sulit. Tom Haye menyadari hal ini. Ia tidak ingin membuat keputusan besar tanpa restu orang-orang terdekatnya. Ia berdiskusi dengan keluarganya tentang pro dan kontra dari setiap tawaran yang masuk. Bagi keluarganya,
Faktor kenyamanan dan kebahagiaan Tom juga menjadi pertimbangan utama. Jika ia bahagia dan merasa cocok, maka performanya di lapangan akan lebih optimal. Kedua, keluarga juga menjadi penyeimbang ketika tawaran finansial datang. Dalam sepak bola modern, tawaran dengan gaji besar bisa sangat menggoda. Namun, tidak semua tawaran itu membawa kebahagiaan jangka panjang. Keluarga membantu Haye melihat gambaran besar, apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidup dan karir. Inilah mengapa ia mengatakan, beberapa langkah tidak benar-benar. Tapi itu juga bagus untuk mengalami, jadi Anda tahu apa yang Anda inginkan dan apa yang tidak. Kalimat ini menunjukkan bahwa pengalaman sebelumnya, termasuk mungkin keputusan yang kurang tepat, kini membantunya membuat pilihan yang lebih bijak. Ketiga, keluarga juga menjadi sumber kekuatan emosional. Bermain jauh dari tanah kelahiran bisa menimbulkan tekanan mental. Ada rindu kampung halaman, ada tantangan bahasa, ada perbedaan kultur. Dalam situasi seperti itu, dukungan keluarga, baik melalui komunikasi jarak jauh maupun kunjungan, akan sangat membantu. Dengan berdiskusi sejak awal, Haye bisa memastikan keluarganya siap mendukung penuh keputusannya ke Indonesia. Selain faktor keluarga, ada pula faktor personal yang tak kalah penting. Bagi Haye, karir bukan hanya soal piala atau statistik, tetapi juga pengalaman hidup. Bermain di Indonesia adalah kesempatan untuk keluar dari zona nyaman dan merasakan sesuatu yang baru. Ia ingin memperluas cakrawala, tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai individu. Inilah sisi personal yang kadang jarang terlihat di balik keputusan seorang pemain. Ketika Tom Haye menandatangani kontrak bersama Persib Bandung, ia menyadari bahwa keputusan itu bukan sekedar soal pindah klub. Ini adalah perjalanan menuju dunia yang sama sekali berbeda. Liga Indonesia, dengan segala keunikannya, menghadirkan tantangan adaptasi yang mungkin tidak pernah ia temui selama berkarir di Belanda atau Italia. Adaptasi ini mencakup banyak aspek. Pertama dan paling jelas adalah soal iklim. Belanda dikenal dengan cuaca 4 musim yang sejuk, bahkan cenderung dingin di sebagian besar tahun. Latihan dan pertandingan di suhu 10-20 derajat Celcius sudah menjadi keseharian Haye. Di Indonesia, khususnya Bandung, suhu memang relatif sejuk dibanding kota lain, tetapi tetap saja lebih panas dan lembab dibanding Eropa. Bermain di sore hari dengan suhu 28-30 derajat, ditambah kelembapan tinggi, tentu akan menguras stamina lebih cepat. Untuk itu, Haye harus mengubah pola latihan, asupan nutrisi, hingga recovery agar tubuhnya bisa beradaptasi. Tantangan kedua adalah kualitas lapangan. Di Eredivisie atau Seri B, standar lapangan relatif merata, dengan rumput yang terawat baik dan permukaan rata. Di Liga Indonesia, kualitas lapangan bisa sangat bervariasi. Ada stadion dengan rumput hijau mulus, tetapi ada juga yang masih meninggalkan gumpalan tanah atau genangan air setelah hujan. Bagi seorang gelandang seperti Haye yang mengandalkan distribusi bola akurat dan kontrol permainan, kondisi lapangan yang tak menentu bisa menjadi hambatan. Ia harus belajar menyesuaikan gaya bermain agar tidak terlalu bergantung pada kondisi ideal. Tantangan ketiga adalah intensitas perjalanan. Liga Indonesia terkenal dengan perjalanan antar kota yang panjang. Tidak jarang sebuah tim harus menempuh penerbangan beberapa jam, dilanjutkan dengan perjalanan darat yang melelahkan. Ritme seperti ini sangat berbeda dengan Eropa, di mana sebagian besar klub bisa ditempuh dengan bus dalam hitungan jam. Perjalanan panjang akan mempengaruhi recovery, pola tidur, hingga fokus pemain. Haye perlu membangun rutinitas baru agar tetap bugar di tengah jadwal padat. Keempat, soal gaya permainan lawan. Liga Indonesia memiliki karakter berbeda dengan Eredivisie. Banyak tim yang mengandalkan pressing agresif, duel fisik, serta kecepatan serangan balik. Intensitas fisik kadang lebih tinggi, meskipun tidak selalu diimbangi taktik seketat Liga Eropa. Bagi Haye, ini berarti ia harus siap menghadapi tekanan dari lawan sejak menerima bola. Kemampuan visi dan tekniknya akan sangat teruji di sini. Bagaimana tetap tenang, menemukan ruang, dan mendistribusikan bola meski lawan menempel ketat. Kelima adalah atmosfer supporter. Persib adalah klub dengan basis supporter terbesar di Indonesia, bobotoh. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang berkapasitas puluhan ribu orang adalah pengalaman berbeda. Sorakan, nyanyian, hingga koreografi bisa menjadi energi positif, tetapi juga bisa jadi tekanan tambahan. Haye harus belajar menyalurkan energi dari supporter menjadi motivasi, bukan beban. Selain itu,
Ada juga faktor komunikasi dan bahasa. Meski sebagian pemain Persib bisa berbahasa Inggris, tidak semua lawan atau wasit dapat melakukannya. Hey harus belajar memahami istilah sederhana dalam bahasa Indonesia agar komunikasi di lapangan lebih lancar. Persib kabarnya sudah menyiapkan staf pendukung, termasuk penerjemah, untuk mempermudah proses ini. Namun usaha pribadi Hey untuk belajar bahasa lokal akan membuatnya lebih cepat diterima rekan tim dan supporter. Tak kalah penting, perbedaan budaya hidup sehari-hari juga bisa mempengaruhi adaptasi. Dari makanan, kebiasaan masyarakat, hingga ritme hidup kota Bandung yang berbeda dengan Amsterdam, semua itu butuh penyesuaian. Beberapa pemain asing sebelumnya pernah mengeluhkan soal makanan pedas atau lalu lintas yang padat. Namun jika bisa beradaptasi dengan baik, hal-hal ini justru bisa menjadi pengalaman berharga. Persib sendiri menyadari tantangan adaptasi ini. Klub berencana memberikan dukungan penuh, mulai dari program nutrisi khusus, fisioterapi, hingga manajemen jadwal agar Hey bisa cepat merasa nyaman. Selain itu, kehadiran Federico Barba, rekrutan baru asal Italia, juga bisa membantu Hey. Memiliki sesama pemain Eropa di skuad akan membuatnya lebih mudah menemukan teman seperjuangan dalam adaptasi awal. Namun, tantangan terbesar justru ada di lapangan hijau. Apakah Hey bisa mentransfer kualitasnya di Eredivisie ke Liga Indonesia? Apakah visinya bisa berjalan di tengah pressing cepat dan lapangan yang tidak selalu ideal? Apakah mentalitasnya cukup kuat menghadapi ekspektasi supporter yang sangat besar? Inilah pertanyaan yang akan terjawab seiring perjalanan musim. Jika berhasil, adaptasi ini akan membuatnya menjadi pionir. Hey bisa menjadi contoh bahwa pemain Eropa dengan kualitas tinggi mampu sukses di Liga Indonesia. Namun jika gagal, ia akan menambah lagi daftar panjang pemain asing yang datang dengan reputasi besar tetapi pulang dengan tangan kosong. Adaptasi memang bukan hal yang mudah. Tetapi melihat ketenangan, pengalaman, dan kedewasaan Hey, peluangnya untuk melewati tantangan ini cukup besar. Kuncinya ada pada kesabaran, kerja keras, dan kemauan untuk belajar. Jika kita berbicara tentang perekrutan Tom Hey, tidak cukup hanya melihat dari sisi popularitas atau pengalaman Eropa. Yang paling penting adalah bagaimana kehadirannya berdampak pada permainan Persib di lapangan. Sebagai gelandang serang berpengalaman, Hey memiliki potensi untuk menjadi motor utama permainan Maung Bandung. Pertama, mari kita bahas posisi idealnya. Hey dikenal sebagai gelandang serba bisa. Ia bisa bermain sebagai regista, pengatur tempo dari posisi lebih dalam, box to box, penghubung antar lini, atau bahkan sebagai gelandang serang jika dibutuhkan. Namun, posisi terbaiknya adalah sebagai deep playing playmaker. Dari posisi ini, ia bisa mengatur alur serangan, mendistribusikan bola ke sisi sayap, atau menusuk langsung ke depan. Bagi Persib, peran ini sangat penting, mengingat mereka sering kesulitan membangun serangan dari lini tengah. Kedua, kehadiran Hey akan meningkatkan kualitas build-up. Selama ini Persib kerap mengandalkan umpan panjang dari belakang atau serangan cepat melalui sayap. Dengan Hey, mereka bisa membangun serangan lebih terstruktur. Ia mampu turun ke area dekat bek tengah untuk mengambil bola, lalu mengalirkannya dengan cerdas. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada umpan panjang, sekaligus membuat serangan Persib lebih variatif. Ketiga, Hey juga bisa membantu mengontrol tempo permainan. Liga Indonesia sering berjalan dengan tempo tinggi, banyak duel fisik dan ritme cepat. Dalam situasi seperti ini, tim yang bisa mengendalikan tempo biasanya lebih unggul. Hey dengan visinya bisa menentukan kapan tim harus memperlambat permainan untuk menguasai bola dan kapan harus mempercepat untuk mengejutkan lawan. Keempat, kontribusi pada transisi permainan. Dalam sepak bola modern, transisi adalah momen paling krusial. Dari bertahan ke menyerang atau sebaliknya. Hey terbiasa bermain di liga dengan pressing intens, sehingga ia punya kemampuan membaca momen transisi. Ketika Persib kehilangan bola, ia bisa segera menutup ruang atau melakukan pelanggaran taktis. Ketika Persib merebut bola, ia bisa langsung melancarkan umpan vertikal yang memotong lini lawan. Kelima, Hey juga akan berdampak pada set piece. Ia memiliki kemampuan eksekusi bola mati yang baik sebagai penendang langsung maupun pengirim umpan ke kotak penalti. Dalam Liga Indonesia, di mana gol dari bola mati sering menjadi penentu, kehadiran eksekutor berkualitas sangat penting. Selain aspek teknis, kehadiran Hey juga memberikan efek domino bagi rekan timnya. Misalnya, gelandang bertahan lokal bisa lebih fokus pada aspek defensif karena distribusi bola sudah ditangani Hey.
Begitu juga penyerang sayap akan lebih sering menerima bola dalam posisi menguntungkan karena umpan-umpan Hei yang akurat. Bahkan kehadiran seorang profesor lapangan tengah seperti dirinya bisa meningkatkan kepercayaan diri seluruh tim. Namun, ada juga tantangan yang harus diperhatikan. Pertama, kecepatan permainan di Liga Indonesia mungkin membuatnya harus bekerja lebih keras dalam bertahan. Lawan tidak segan melakukan pressing agresif, sehingga Hei harus meningkatkan awareness agar tidak kehilangan bola. Kedua, ia perlu waktu untuk membangun chemistry dengan rekan timnya. Umpan-umpan progresifnya tidak akan efektif jika rekan tim belum terbiasa membaca pergerakan. Pelatih Persib tentu punya tugas besar untuk memaksimalkan peran Hei. Formasi yang paling ideal kemungkinan besar adalah 4-3-3, dengan Hei sebagai gelandang tengah yang lebih dalam, ditemani gelandang bertahan, misalnya Ricky Kambuaya, atau potensial Joy Pelupesi jika jadi bergabung, serta satu gelandang yang lebih ofensif. Dalam formasi ini, Hei akan menjadi pusat distribusi sementara dua gelandang lain menopang keseimbangan tim. Dengan demikian, Persib bisa lebih fleksibel menghadapi lawan yang berbeda-beda. Kehadiran Hei juga membuka peluang bagi Persib untuk bermain dengan gaya yang lebih modern. Tim bisa lebih berani menguasai bola, membangun serangan dari belakang, dan mengontrol permainan dengan sabar. Jika ini berhasil diterapkan, Persib tidak hanya akan menjadi tim kuat di Indonesia, tetapi juga kompetitif di level Asia. Singkatnya, dampak teknis Tom Hei untuk Persib bisa diringkas dalam 3 hal utama, yaitu kontrol tempo, kualitas distribusi, dan kepemimpinan di lini tengah. Jika ia mampu beradaptasi, Persib akan memiliki salah satu gelandang terbaik di Asia Tenggara dan peluang untuk meraih prestasi besar semakin terbuka. Kedatangan Tom Hei bukanlah satu-satunya langkah besar Persib Bandung di bursa transfer 2025-2026. Maung Bandung juga resmi mendatangkan Federico Barba, bek tengah berpengalaman asal Italia yang pernah merumput di Serie B. Jika Hei dijuluki Profesor Lapangan Tengah, maka Barba bisa disebut sebagai tembok kokoh di jantung pertahanan. Bersama-sama, keduanya diharapkan menjadi fondasi baru yang bisa mengangkat level permainan Persib, baik di kancah domestik maupun Asia. Barba, pemain dengan DNA Italia. Federico Barba membawa sesuatu yang sangat langka di Liga Indonesia, DNA sepak bola Italia. Negeri yang dikenal dengan taktik bertahan catenaccio ini selalu melahirkan bek-bek tangguh yang mengutamakan disiplin, posisi, dan kecerdasan membaca permainan. Barba, meski tidak setenar Giorgio Chiellini atau Leonardo Bonucci, tetaplah pemain dengan pengalaman panjang di level kompetitif. Ia pernah membela Empoli, Benevento, hingga tim papan tengah Serie B. Bagi Persib, merekrut Barba adalah pernyataan ambisi. Mereka tidak hanya ingin memperkuat serangan dengan Hei, tetapi juga memastikan lini belakang menjadi lebih solid. Dengan kombinasi keduanya, Persib seperti membangun sumbu utama tim. Dari belakang hingga tengah, ada 2 pemain Eropa yang bisa menjadi motor kestabilan. Chemistry yang menjanjikan. Meski berbeda posisi, Hei dan Barba memiliki peran saling melengkapi. Barba di belakang sebagai penjaga terakhir, sementara Hei di tengah sebagai pengatur tempo. Keduanya sama-sama mengandalkan kecerdasan taktik dan kemampuan membaca permainan. Jika keduanya berhasil menemukan chemistry, Persib bisa memiliki transisi yang mulus. Bola dari Barba langsung bisa dialirkan ke Hei, lalu diteruskan ke lini depan dengan akurat. Di Eropa, pola seperti ini sangat umum. Banyak tim membangun serangan dari bek tengah ke gelandang kreatif, lalu ke penyerang. Dengan Hei dan Barba, Persib bisa mengadopsi gaya modern ini. Tidak lagi sekadar mengandalkan umpan panjang atau serangan sporadis, tetapi benar-benar mengontrol jalannya pertandingan. Dampak pada pemain lokal. Kehadiran Hei dan Barba juga akan memengaruhi perkembangan pemain lokal. Bek muda Persib bisa belajar banyak dari cara Barba menjaga posisi, melakukan intercept, atau membangun serangan dari belakang. Begitu pula gelandang lokal bisa menimba ilmu dari cara Hei mengatur tempo. Efek ini tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga bisa mencetak generasi baru pemain Persib yang lebih matang. Ricky Kambuaya, Beckham Putra, hingga Erwin Ramdhani bisa menjadi murid Hei dalam memahami peran gelandang modern. Sementara pemain muda seperti Kakang Rudianto bisa belajar disiplin dari Barba. Dengan demikian, keberadaan 2 pemain ini bukan hanya tentang performa di lapangan, tetapi juga investasi bagi masa depan klub. Jika kita melihat perjalanan Persib di musim 2024-2025, kelemahan utama mereka ada di lini tengah yang sering kehilangan kontrol dan lini belakang yang kerap rapuh menghadapi serangan balik. Kehadiran Hei dan Barba seakan menjadi jawaban langsung atas masalah tersebut.
Haye bisa memastikan Persib tidak lagi kesulitan membangun serangan, sementara Barba bisa menutup celah di pertahanan. Duet ini, jika konsisten, bisa membuat Persib jauh lebih seimbang, kuat bertahan sekaligus kreatif menyerang. Meski potensinya besar, ada tantangan integrasi yang tidak bisa diabaikan. Pertama, bahasa. Barba dan Haye mungkin bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tetapi mereka tetap perlu waktu untuk menyatu dengan pemain lokal. Kedua, adaptasi terhadap gaya main lawan di Liga Indonesia yang sering mengandalkan kecepatan dan duel fisik. Namun, jika keduanya mampu beradaptasi, Persib bisa memiliki fondasi yang nyaris sempurna. Duet ini tidak hanya akan menjadi tulang punggung Persib, tetapi juga simbol transformasi klub menuju level yang lebih tinggi. Bobotoh tentu menaruh harapan besar pada duet ini. Mereka ingin melihat pertahanan Persib lebih solid, sekaligus permainan tengah yang rapi. Di mata supporter, Haye dan Barba bukan sekadar pemain asing, tetapi juga representasi dari ambisi besar Persib untuk tidak lagi hanya menjadi juara di atas kertas, tetapi benar-benar mendominasi di lapangan. Jika duet ini berhasil, Persib bisa menjadi tim yang tidak hanya ditakuti di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Proyek Los Galacticos Asia, Persib bukan hanya tentang juara. Lebih dari itu, ini tentang membangun identitas baru, bahwa klub Indonesia bisa sejajar dengan tim-tim Asia. Jika Persib berhasil, mereka akan membuka jalan bagi klub lain untuk berani bermimpi besar. Tom Haye, Federico Barba, dan para calon rekrutan lain adalah simbol transformasi. Dari klub yang dulu hanya berjuang di kompetisi domestik, kini Persib berani menatap panggung Asia dengan penuh percaya diri. Musim 2025-2026 bisa jadi akan dikenang sebagai titik balik sejarah Persib. Entah sebagai awal kejayaan besar, atau sebagai pelajaran pahit tentang bagaimana mengelola ambisi. Yang jelas, perjalanan ini sudah mencuri perhatian publik, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Dengan segala dinamika, harapan, dan risiko, satu hal pasti, Persib sedang berada di jalur besar untuk menjadi klub paling ambisius di Asia Tenggara. Waktu akan membuktikan apakah Los Galacticos Asia ini benar-benar akan menguasai lapangan, atau sekadar menjadi kisah bombastis di bursa transfer. Namun, bagi Bobotoh, satu hal yang tak pernah berubah, cinta tanpa syarat untuk Maung Bandung.